Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rilian Tumbel. Jadi di sini saya mau bikin video lagi yang sebenarnya video ini akan saya upload sama-sama dengan video sebelumnya, video tato charity. Tapi keadaannya berubah total, makanya di sini saya bikin jadi video sendiri atau video lain. Di sini saya punya cerita yang sangat susah saya lupakan, yaitu dimana saya kehilangan seorang sahabat juga, sahabat terbaik saya juga, Satka Denjuan, tukang tato artis yang paling keren di Sulawesi Utara. Kemarin dia baru saja meninggal. Jadi ceritanya itu, pertama itu saya dapat kabar ada kecelakaan, tapi ini yang pertama kali. Itu sahabat saya Yesa, dia kecelakaan dan saat itu sedang koma. Jadi kita tergerak bikin donasi. Nah, itu pertama-tama saya sama sahabat saya Satka itu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ini sahabat Yesa. Sampai di sana kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, terus kita punya ide, kita berdua punya ide, saya sama Satka, gimana kalau kita bikin donasi atau tato charity buat untuk membantu sahabat kami Yesa begitu. Jadi kita ngobrol sama orang tua Yesa dan katanya oh boleh diizinin bikin kegiatan itu. Jadi kita berdua sepakat bikin di tanggal 21 dan 22 Juni. Nah, acaranya jalan. Hari pertama itu tanggal 21 berjalan lancar, tanggal 22 juga itu berjalan lancar, dan besok paginya atau subuh itu saya dengar kabar bahwa sahabat saya Satka ini mengalami kecelakaan juga. Kecelakaan lalu lintas pakai motor. Karena dia pulang dari kegiatan itu dari kota saya, Kota Bitung, ke Manado lumayan jauh, kurang lebih 1 jam. Dan pas dia pulang dari acara itu hari terakhir, dia mengalami kecelakaan. Nah, paginya saya dengar kabar dan malamnya saya pergi ke rumah sakit. Itu saya jenguk langsung 1 kali 2 teman saya. Yang pertama Yesa dan yang kedua Satka. Tapi malam itu dia udah udah berada di meja operasi, melakukan operasi, dan selesai operasi tiba-tiba dia katanya drop dan meninggal. Jadi sahabat ini meninggal tanggal 24 Juni 2021. Padahal hanya selang waktu 1 hari kita masih sempat bercanda sama-sama, untuk nongkrong sama-sama, bikin tato juga sama-sama, cari dana sama-sama. Tapi akhirnya ternyata Tuhan berkehendak lain. Kita selaku sahabat juga hanya bisa ikhlas, walaupun sampai saat ini saya masih belum bisa percaya. Sedikit cerita, sahabat saya ini orangnya sangat baik. Ini menurut saya bukan hanya sekedar baik, tapi sangat baik. Mungkin bagi orang lain dia orangnya sedikit nggak baik atau gimana, tapi buat saya pribadi dia orangnya sangat baik. Karena kita udah lama temenan, hampir sekitar 9 tahunan kita temenan. Kita selalu sama-sama, nongkrong sama-sama dimanapun. Mau di sini di kota saya di Bitung, atau di Manado, ataupun di luar kota. Pokoknya kita hampir selalu barengan. Hampir juga selalu tinggal sama-sama, mau di Palu, di Makassar, Ambon, selalu nongkrong sama-sama. Sampai di Jakarta juga. Dan yang terakhir itu kita lama tinggal bareng itu waktu di Bali. Waktu itu saya lagi dapat sedikit kendala di sini, kendala keuangan, masalah keuangan, dan dia panggil saya ke Bali kerja sama-sama dengan dia. Jadi saya berangkat ke sana, kita tinggal lumayan lama di sana. Saya numpang sama dia, pokoknya
apa-apa ngerepotin dia lah. Sampai terakhir kita juga pulang dari Bali karena COVID, itu kita sering ketemuan juga di sini, sering ngumpul-ngumpul, sering bikin kegiatan. Sampai dia selalu support apa yang selalu saya bikin. Seperti kemarin itu saya sempat nggak tahu mau bikin apa, kerjaan tato makin susah gara-gara COVID, jadi coba-coba main YouTube. Dia selalu support. Awal cerita itu saya main YouTube itu masih pakai handphone, masih belum tato, masih di gambar-gambar di tembok atau di kertas, nggak ada barang. Saya pinjam itu saya masih ingat sampai sekarang. Itu tripod itu punya dia, sampai udah rusak. Pokoknya intinya teman saya ini orangnya sangat baik buat saya sering ngerepotin dia. Pokoknya apa-apa saya sering tanya, apalagi masalah-masalah hewan, soal anjing lebih khusus. Kalau ada apa-apa dengan anjing saya selalu telepon dia, tanya ini tanya itu. Ya pokoknya itulah, orangnya sangat baik sekali. Sampai terakhir itu kita ngobrol panjang lebar itu waktu sebelum kegiatan charity. Kita ngobrol di rumah sakit pas jenguk teman saya Yesa. Banyak yang kita bicarakan di sana, sampai saya ngajak dia, ayolah coba sekarang giliran kamu main YouTube, gimana? Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya dia tertarik, tapi dia bilang, tapi saya nggak bisa ngedit, nggak bisa ini itu tentang video. Jadi saya ngomong sama dia, saya bilang, cobalah nanti, walaupun saya masih belum bisa-bisa amat soal edit-edit, saya bilang saya bantu edit 5 video lah buat channel kamu. Saya bilang saya bantu bikin 5 video pertama. Nah nanti seterusnya kurang dari dia yang lanjutin. Pokoknya banyak sih planning kita yang mau kita buat. Dari mau bikin kontes, mau bikin turnamen, mau bikin turnamen PUBG, sampai mau bikin tentang ikan-ikan. Pokoknya banyak lah. Banyak rencana yang kita rencanakan, tapi rencana Tuhan beda. Kita sebagai manusia nggak bisa apa-apa, hanya bisa mengikhlaskan. Sebenarnya juga saya nggak bakalan upload video ini, tapi kita udah janjian cukup lama. Katanya, Il, saya mau bikin konten tapi di channel kamu. Pokoknya dia bikin tato, saya videoin dan saya upload di channel ini. Sampai saat terakhir itu di tanggal 22 kita masih chattingan, masih begitu juga. Dia bilang dia yang tato, katanya dia yang tato, terus nanti masuk konten di channel YouTube ini. Oke teman-teman, jadi hanya itu sedikit cerita dari saya. Jadi di video kali ini adalah video karya terakhir sahabat terbaik saya, Satka Donjuan. Pokoknya teman-teman lihat aja dan mudah-mudahan bisa ambil positifnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut, masih di kegiatan, masih sama kegiatan charity buat brother saya. Tapi di sini kita kedatangan tamu dari luar, Satka Donjuan, tato artis paling span di Manado. Oh ya, agak dulu kok kamera sana. Sapa-sapa dulu. Jadi dia mau bikin tato ini, sama donatur juga ada seorang cewek. Jadi dia mau bikin tato di bagian sini, dan hasil pembayarannya itu 100% itu kita akan berikan pada brother kita, brother Yesa. Ya. Kalau pengalaman Pak Tato, so berapa kali deh ini Pak Tato kira-kira? Oh, so 2 kali deh. 2 kali. Jadi dia udah 2 kali sama ini mau bikin tato. Pokoknya teman-teman nanti saksikan terus video ini dan hasilnya seperti apa. Bila ingat tempuh semua kisah, bila ingat tempuh kisah, selalu ada rindu mengiringi
bisa melepaskan air mata dalam setiap bait lirik lagu. Dimana momen itu saat orang baku ganggu. Sio kawan, jujur sehati tak mampu, air mata terus jatuh. Jadi teringat semua, saya punya teman sejauh, pulang kembali ke Bapa di sorga. Di dalam doa saya bawah, teman semoga kau tenang di sana. Tersenyum manis kau duduk di atas pangkuan Bapa yang kuasa. Tolong kau bangun dan kau dengar torang pu suara tangisan. Hati susah lihat kau nama di batu nisan. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang ngambil. Saya ingat tongku memori, saya duduk termenung sambil air mata jatuh, ingat tongku kisah lama. Kau sejauh dan besok terlagi sama. Terlalu cepat saya rasa, kau pergi terlalu pagi. Tenang di sana kakak, kau sudah sakit lagi. Hancure, sapu kawane, kau supigi dan kembali. Aduh, satara bisa sapu hati susah bila ingat tongpu semua kisah. Oh, bila ingat tongpu kisah. Saya bangun buka mata dan mendengar berita, kau pergi jauh terus tinggalkan duka. Sio sapu sahabat, kau pergi terlalu jauh, tinggalkan tong semua yang ada di sini. Masih banyak mimpi yang tong dua belum gapai. Sekarang tinggal air mata yang terus membasahi lantai. Semoga kau tenang di alam sana, Tuhan menyambutmu di singgah sana surga. Sampai detik ini saya belum percaya kalau kau supigi jauh saudara. Tersanggup lihat kau terbujur kaku, cuma doa campur dengan air mata nih yang jatuh. Syokawane, kau bangun lihat orang dolo Syokawane, tete manis sambut kau di surga sana. Saya ingat kembali kisah bersama torang tutra muda. Sapu saudara supigi jauh kas tinggal semua. Tongpu kisah yang sejauh dia supigi trakasau. Rest in peace bra, Tuhan lebih sayang kau. Duduk termenung dengar lonceng su berbunyi, tertawa bersama dan sekarang terasa sunyi. Kau supigi jauh dan takkan kembali, jaga torang yang sekarang berkelana di bumi. Sio hati hancure. Kebetulan ini konsep permintaan dari customer, dan ya kita ada beberapa untuk melebihi dan mengurangi biar kesannya tidak seperti yang ada di gambar contoh lah. Jadi kita berusaha imbangi sebagaimana permintaan dari customer, dan kita berusaha untuk kolaborasi untuk bikin supaya gambar ini tidak seperti yang gambar contoh dari Google. Jadi kita berusaha bikin untuk like and new lah, bikin gambar yang baru gitu. Jadi bagaimana menurut Ngana gambar ini? DP apa dong sesuai dengan yang kita ekspektasi.